Kembali lagi bersama dengan Opung Parvelak, dengan Opung kita yang satu ini. Ya, masih ingat kan? Masih ingat lah. Opung kita yang penuh dengan kata-kata motivasi, yang selalu menginspirasi. Setiap kata-katanya selalu menjadi tauladan bagi kita anak-anak bangsa. Yang hatinya paling bersih dan kata-katanya paling jujur se-Indonesia. Masih ingat video kemarin dia minta supaya keluarga Jokowi semuanya masuk penjara? Enggak aja kerja kawan ini. Hah? Coba bayangkan kalian dulu ya. Pokoknya apapun yang dikerjakan Bapak Jokowi, nggak ada yang benar di matanya. Jangankan Bapak Jokowi, tahu kalian? 7 presiden di Indonesia, 7-7-nya nggak ada yang bagus di matanya. Serius, mulai dari Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Megawati, SBY, sampai Jokowi. Nggak ada yang bagus. Jadi siapa yang bagus? Di mata dia, satu-satunya presiden yang bagus di Indonesia, kalau dia jadi. Kalau dia jadi. Baguslah itu Indonesia. Tapi maaf, umur udah mau di ujung, tapi sampai saat ini Allah tidak menghendaki sampean menjadi presiden. Karena tahu, ya kan? Ya kan? Ya, Indonesia ini kan jadi apa kalau dipimpin sama yang namanya Amin Rais? Bamin, ngomong-ngomong aku iki isi ingat. Aku iki urung lali. Karo opo ning sampaikan si Bapak Abdurrahman Wahid mengenai sampean. Jarene Bapak Abdurrahman Wahid sampean iki penipu kelas kakap. Ra iso dipercaya. Cangkeme bosok. Udah berapa tahun kau di perpolitikan Indonesia? Jangankan lihat dulu kami masyarakat awam, sedangkan orang di dalam partaimu sendiri kemarin partai apa? Partai PAN. Satu pun gak ada lagi yang percaya samamu kan? Sehingga kau ciptakanlah partai baru, ya. Partai apa namanya? Yang kemarin itu sempat nggak terverifikasi, apa namanya? Partai Umat. Aduh, cuman ya, memang nama agak lupa, susah diingat nama itu. Aku langsung ingatnya mobil 1 juta umat. Ya, itu dia. Tapi salah kau dalam pemilihan nama. Kau bikin nama partaimu itu Partai Umat, sementara kau sendiri ditinggalkan umat. Kau bilang kemarin IKN bakal mangkrak. Langsung mangkrak itu kan partaimu itu. Mangkrak. Ya, belajar sono sama Bapak Prabowo. Kalau mau bikin partai, sekali bikin langsung gede. Tokcer. Langsung jadi presiden. Atau sama Bapak SBY. Sampean sih gak mau belajar. Makanya kayak gitu. Ya angkatan 98 tuh harusnya partainya makin lama makin gede. Lagi kok makin lama makin cilik. Dulu Mas Joko sendiri yang bilang ada ratusan investor asing sudah ngantri mau invest di IKN. Jebol hanya 0. Jadi angkasa Indonesia sedang dihiasi dengan aneka kebohongan yang diproduksi oleh rezim Jokowi tanpa henti. Hentikan secara total ambisi politik Anda yang terlihat bodoh dan ngawur, terus-terusan ingin mencampuri pimpinan nasional. Bahamin. Sampean sehat, Mbah? Oke, serius dulu, kita serius. So, if we are talking about investment, we have to notice and consider about everything. Biar gua ajarin dulu kau bahasa Inggris. Masih ingat aku, masih bisa lah sikit-sikit. Biar jangan bahasa kebohongan aja yang keluar dari bibirmu itu. Jadi kalau bicara tentang investasi, ya itu nggak segampang bibirmu mengucapkan.
Ya, kenapa aku bilang tidak semudah bibir kita yang mengucapkan? Karena bicara tentang investasi adalah berbicara sesuatu yang rumit. Ya, kenapa rumit? Karena di sini negara harus berhati-hati. Kan di sini kan investasi bukan hanya investasi dari negara, bukan dari pemerintah. Yang diharapkan dari pihak swasta. Pihak swasta pun ada dua, pihak swasta dalam negeri dan pihak swasta dari luar negeri. Kan begitu. Nah, ada banyak yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan ketika kita menerima investasi dari luar pemerintah. Yang pertama, negara ya kita bicara dulu konteks luar negeri. Negara yang mau menginvestasikan dananya itu negara seperti apa? Ya, bagaimana hubungan politiknya dia dengan kita? Ya, setelah itu kalau misalnya kita terima investasi dari mereka, kira-kira mengganggu tidak? Ya, antara hubungan kita dengan negara lain, kan begitu ya. Itu pertama. Baru yang kedua, berbicara persentase. Nah, ketika berinvestasi negara luar, ya sudah pasti dong ada keuntungan yang diharapkan. Nah, bagaimana bagi-bagi hasilnya itu juga dibicarakan ya. Baru yang ketiga itu ya, negara juga harus berhati-hati dalam pemilihan jenis investasi, karena investasi kan bukan berbicara uang gitu ya. Investasi berbicara juga mungkin alat berat, material, atau mungkin juga jasa dan lain sebagainya ya. Itu dia. Begitu juga sebetulnya kalau bicara tentang investasi yang akan ditanamkan oleh perusahaan swasta yang ada di dalam negeri, yang mungkin persentasenya harus lebih besar daripada perusahaan luar negeri. Setelah itu apa? Setelah itu ya mungkin juga harus memperhatikan aturan yang berlaku dan juga undang-undang, apalagi berbicara mengenai lingkungan hidup, ketenaga kerjaan, ya, dan lain sebagainya. Setelah itu juga ada persentase bagi hasilnya berapa, gitu loh. Ya, kalau misalnya tidak ada deal, tidak ada kesepakatan, nggak bisa jalan. Itu mengenai investasi. Dan ini ya juga harus diperhatikan mengenai tahapan-tahapannya. Tahapan-tahapan dalam menerima investasi. Biasanya sebuah negara, pemerintah akan menerima investasi pertama sekali itu mengutamakan perusahaan swasta di dalam negeri. Gitu dia. Kalau kau bilang ya investor asing itu nggak ada, kosong katanya. Bukan itu masalahnya, tahapannya belum dapat. Kemarin waktu kau bilang apa? Ya, itu IKN itu bakalan mangkrak itu karena apa? Karena nggak ada orang mau menginvestasi. Begitu ada orang mau menginvestasi, kau bilang apa? Investasi dalam negerinya itu nggak ada orang luar negeri. Kalau muncungmu itu kan begitu. Teolah nanti begitu ada tahapan dari perusahaan luar negeri atau negara lain ya sudah berinvestasi di Indonesia, dia akan bilang gitu, mananya, tapi bakalan ada investasi dari alien. Gitu terus itu. Ya, jadi ini ya, kutunjukkan dulu sama kalian ya. Inilah dia. Ya. Inilah dia deretan beberapa investasi yang sudah dilakukan ya, baik itu pemerintah dan juga dilakukan oleh perusahaan-perusahaan swasta yang ada di Indonesia gitu loh ya. Ini dia. Udah clear ya. Itu dia. Jadi jangan bilang investasi tidak ada. Mungkin juga ini Amin Rais ya berpikir bahwasanya investasi itu hanya berupa dana. Investasi itu bukan cuma berupa dana, bukan cuma berupa modal, bukan cuma berupa kapital. Aduh, belajar dulu kau tapi profesor. Ketika ada perusahaan asing mendirikan perusahaannya juga di situ. Ketika ada perusahaan swasta mendirikan juga perusahaannya di situ, itu sama juga dengan investasi. Karena apa? Otomatis dia menjalankan perusahaannya di daerah tersebut ya dengan pembagian menurut dengan undang-undang ini contoh ya, sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan, sekian persen tenaga kerja lokal, sekian persen tenaga kerja dari perusahaan tersebut, mungkin dari luar negeri atau luar daerah. Itu pun sudah berinvestasi namanya, mengerti?
Ya, itu dia. Investasi ini banyak ya. Ada investasi di bidang pendidikan. Dengan cara apa? Dengan cara sekolah-sekolah swasta itu mendirikan sekolah-sekolahnya di IKN. Contoh yang sudah mendirikan sekolahnya di IKN itu, yang sudah berinvestasi, yang pertama itu JIS, Jakarta International School. Baru yang kedua itu ada Astra Internasional. Mereka punya yayasan pendidikan juga. Ya, itu dia. Setelah pendidikan apa lagi? Ada perhotelan. Ada beberapa perusahaan yang akan mendirikan hotelnya. Setelah itu apa lagi? Setelah itu mungkin juga ada bidang jasa telekomunikasi, ada bidang jasa transportasi, ada bidang jasa-jasa yang lainnya. Harus encer otak memikirkannya itu biar tahu kau. Gitu loh, ya sama seperti perusahaan Aqua. Perusahaanku Aqua itu di situ apa? Ya, mungkin dia mengenai dia investasi membuat sanitasi atau misalnya persediaan air minum ya. Setelah itu apa? Rumah sakit. Rumah sakit swasta itu sudah beberapa yang berinvestasi. Contohnya Rumah Sakit Hermina. Contohnya lagi Rumah Sakit Mayapada, dan juga ada beberapa rumah sakit lainnya. Mereka membangun rumah sakitnya di sana. Nah, ketika sudah beroperasi, mereka ya menerima tenaga kerja, menerima juga pasien dari sana, dan mereka mendapatkan keuntungan, dan keuntungannya juga itu sudah ada bagi hasil dengan pemerintah yang ada di sana. Banyak sektor. Makanya aku bilang, jangan kalian kira ya investasi itu cuma berupa uang, berupa dana, berupa pinjaman modal. Makanya update dong, update. Jangan cuma berita miring aja terus yang kau update. Mbak Hanis dengar? Gitu loh, masa aku yang lulusan SMP ngajari seorang profesor. Jadi semua itu ada aturannya, semua ada tahapannya. Udah kalian tengok tadi kan, ya. Tahap pertama itu ada sekitar 4 perusahaan swasta. Tahap kedua ada 9 perusahaan swasta. Tahap ketiga ada 10 perusahaan swasta. Tahap keempat itu ada 9 perusahaan swasta. Demikian begitu sampai selanjutnya, sampai selesai investasi yang akan dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di dalam negeri. Mungkin tahapannya itu dulu. Setelah itu ada beberapa hal, mungkin entah jasa, entah barang, entah sarana, entah fasilitas yang mungkin perusahaan Indonesia itu belum siap untuk mengadakannya. Dan perlu perlu kemampuan, perlu modal dari asing, perlu perusahaan asing untuk membangunnya di IKN tersebut. Contohnya internet yang mengandalkan satelit. Kalau kita kan selama ini kan tidak. Karena sekarang itu kebanyakan di luar negeri itu sudah memakai internet dengan memancarkan langsung ke satelit gitu, nggak pakai kabel lagi. Ya, perusahaannya di Indonesia sudah ada belum? Aku nggak tahu entah sudah ada atau belum. Tapi itu kan biasa, kalau nggak salah Starlink ya, kalau nggak salah ya. Apalah namanya itu, lupa aku. Ya, setelah itu perusahaan luar negeri ya. Kalau misalnya itu boleh ada di Indonesia contohnya ya. Ya, mereka berinvestasi, mereka bangun perusahaannya di sini, produknya juga mereka bawa ke sini yang menggunakan orang Indonesia ya, dengan pajak sekian ya, berbagi keuntungan dengan pemerintah. Gitu loh. Jadi begitu polanya, begitu cara kerjanya. Jangan malu-maluin lah. Masa profesor daya tangkapnya apa kali, sempit kali. Ya. Jadi kalau kita itu tidak bisa mencerna segala sesuatu dengan baik, perbaiki dulu pencernaan kita. Makanlah makanan yang bergizi. Jangan kebanyakan makan junk food, abah. Umur udah tua. Ingat ya, pepatah Inggris mengatakan garbage in, garbage out. Sampah yang masuk, sampah juga yang keluar.
Jadi ketika kita memakan makanan yang bergizi, ya, itu maka yang baik-baik, ya, itu akan dihasilkan. Tenaga kita baik, otak kita baik, mulut kita baik, pandangan kita juga baik. Ini nggak aneh gitu loh. Ngelihat manusia-manusia yang pesimis terhadap negaranya sendiri aneh. Gitu loh. Rocky Gerung, Refli Harun, Amin Rais nggak pernah bisa optimis. Mereka itu selalu berpandangan, beranggapan bahwa negara ini sebentar lagi hancur gitu loh. Emangnya tahu kalian dari mana? Kalian sudah observasi lapangan. Kalian kalian sudah bisa rupanya memprediksi apa yang terjadi nanti ke depannya. Kita lakukan saja yang terbaik, ya. IKN itu dibangun dalam rangka bukan ingin menguras anggaran belanja negara, bukan itu. Artinya apa? Manusia Indonesia itu perlu dibangun. Bagaimana cara membangun? Untuk apa dibangun? Supaya bangsa Indonesia itu ke depannya menjadi bangsa yang diperhitungkan di mata dunia. Coba bayangkan kalian, contohnya Istana Negara. Istana Negara kita kemarin itu peninggalan kolonial Belanda. Ya, aku nggak tahu isinya di dalam bagaimana. Tapi kan kalau berbicara teknologi itu udah ketinggalan zaman. Ya, perlu ada teknologi yang lain, perlu ada kecanggihan-kecanggihan yang lain, perlu juga ya supaya aku bilang sama kalian, supaya kita itu dilihat orang wow, kita juga harus berpenampilan wow gitu loh. Ya jangan masa udah 79 tahun kita merdeka kantornya itu aja. Sedangkan kita yang sudah secara manusia pribadi, ketika kita tinggal di kontrakan, kita pengennya punya rumah. Katakanlah dulu BTN. Ya kan 3x6. Setelah itu begitu ada rezeki, ya kita bikin rumah yang agak lebih besar lagi. Contohnya beli tanah, bangun rumah agak lebih besar lagi dengan kamar 3. Begitu ada rezeki lagi, contohnya bikin rumah yang lebih besar lagi yang kamarnya 5. Kenapa enggak gitu loh? Ya, begitu juga Indonesia ini. Ya, Joko Widodo bisa dikatakan menghantarkan bangsa Indonesia pada kemakmuran. Ya, walaupun nggak langsung menjulang tinggi ke atas, tapi menuju ke sana gitu loh. Kenapa seperti itu dibangun besarnya, megahnya IKN itu? Karena sebetulnya berarti ada sebetulnya sumber daya yang bisa diharapkan untuk membiayai pembangunan itu. Coba bayangkan kalian dulu, Joko Widodo dalam waktu 10 tahun. Ya, berarti itu sudah berbicara apa? Waktu umur Indonesia, ya, umur NKRI ini umur 69 tahun. Ya, sekarang umur 79 tahun. Sanggup bikin rumah sebesar itu. Bikin ibu kota sebesar itu. Nah, presiden sebelum-sebelumnya ada gak kepikiran? Nggak ada kan, karena apa? Karena yang pertama mungkin mereka itu ya nggak punya visi untuk bagaimana supaya bangsa kita ini bisa diperhitungkan ke depannya. Selalu puas dengan julukan negara berkembang. Lihat 2045 itu, negara Indonesia akan menjadi negara yang maju. Coba kalian lihat di sana. Aku sudah baca artikelnya dan juga aku sudah lihat videonya, ya. Bagaimana ya bukan berbicara tentang pemerintahan saja. Coba bayangkan ya, di situ PSSI pun juga akan berkandang, ya. Dalam tanda petik di situ PSSI, ya, dengan kekuatan persepak bolaan yang ada di negara kita saat ini, dengan prestasi yang sudah kita capai saat ini, ya sedang mempersiapkan bagaimana klub PSSI itu boleh mempersiapkan setiap pemain-pemainnya itu boleh berlaga di kelas internasional. Caranya dengan apa? Fasilitasnya dibangun. Prasaranya dilengkapi, semuanya dibikin canggih. Bagaimana supaya persepak bolaan kita itu tidak dipandang sebelah mata? Bikin dong sesuatu yang megah. Bikin dong sesuatu yang memang bisa dikatakan standarnya itu internasional. Mungkin untuk saat ini, ya, Gelora Bung Karno itu mungkin untuk saat ini itu kan sudah lama juga. Perlu dibikin sebuah gelora, sebuah stadion yang lebih besar lagi, yang lebih canggih lagi, yang lebih wow lagi, supaya apa? Supaya ketika ada perhelatan akbar
kelas dunia seperti FIFA, ya, mengadakan Piala Dunia atau Olimpiade, mengadakan Piala Dunia contohnya, itu mereka dengan akan mudah, wow, Indonesia sudah siap. Dan itu memiliki, ya, kita kita mendapatkan nilai plus untuk hal itu, gitu. Tapi Amin Rais nyampe nggak ke situ pikirannya? Enggak kan? Selalu yang negatif aja yang dikeluar dari mulutnya itu. Selalu kawan ini kalau berbicara, sebagian besar anak bangsa ingin keluarga Jokowi di penjara, sebagian anak bangsa tidak setuju dengan Jokowi, sebagian besar anak bangsa mana? Kalau berbicara tentang bangsa Indonesia, kami kepinginnya nggak usah ngeliat kau lagi. Apalagi di media sosial ini, cukuplah kau tidur aja di rumah, udah. Perbanyak ibadah. Bukan dosa, bukan fitnah yang kau perbanyak. Nggak boleh gitulah. Kau hargai, kau hormati, ya. Itu presiden bersama dengan menteri dan juga jajarannya itu capek itu memikirkan bagaimana IKN itu, capek bagaimana mengurus negara ini. Kau mengurus partai satu aja nggak bisa. Bisa lepas dari tanganmu kan? Baguslah, PAN lepas dari tanganmu. Lebih luar biasa, lebih paten lagi PAN sekarang. Boro-boro kau mau ngurus negara ini, partaimu sendiri pun juga nggak percaya samamu. Ya kalau kau nggak dipilih lagi jadi ketua umum, berarti kan nggak percaya lagi orang samamu. Kalau dibilang regenerasi katanya, ya ngapain kau keluar bikin partai baru? Ya di dalam lah kau. Makanya semua orang di dunia ini nggak ada yang bagus di matamu, nggak ada, ya. Makanya 7 presiden Indonesia semuanya nggak ada yang bagus. Jadi tunggu siapa presidennya? Yang pertama tunggu dia sendiri. Yang kedua tunggu Donald Trump memimpin Indonesia. Makanya kalau berbicara IKN udahlah. Kalau nggak ngerti kau ngomongin masalah investasi, udah diem aja lah kau. Menengai. Rasa ribu-ribu mana? Bukan gajah. Ya, malu kita. Kau udah orang tua kau. Ya, kau bilang bapak reformasi. Reformasi seperti apa yang kayak gini, ya kan? Harusnya kau itu kalau udah seumuran kau itu, kau itu sudah bisa dikatakan kau itu sesepuh. Kau itu memang betul-betul menjadi tempat bertanya bagi politisi yang ada di Indonesia ini. Ini bukan kau yang nanya-nanya. Apakah kalian percaya pada Jokowi? Mas Joko, sampean kerja untuk siapa? Harusnya kau jadi tempat bertanya bagi para politisi di Indonesia ini. Ini kau yang nanya-nanya. Pertanyaanmu pun juga pertanyaan gak mutu. Uang kau yang ini yo wangel. Rono sopane ngomong iki. Lampene bosok. Atene bosok. Sampai ini umur wis piro? Jadi penasaran aku. Ya, itulah dia. Ya, jadi pokoknya kalau bicara Amin Rais sudah lah, nggak usah ditanggapi lah. Oke lah kalau kayak gitu ya. Salam NKRI, NKRI harga mati. NKRI harga mati, NKRI harga mati.